warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Aprilia dari kelas 12 ADP 1. Di sini saya akan membuat video pengulasan materi untuk mata pelajaran PKN dengan materi merekrut dan menempatkan sumber daya manusia. Yang pertama, analisis jabatan. Deskripsi analisis jabatan ini adalah suatu pernyataan tertulis yang menguraikan fungsi, tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja, dan aspek-aspek lainnya. Informasi dari analisis jabatan dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti penarikan dan seleksi, kompensasi, penilaian kinerja, dan pelatihan. Selanjutnya yaitu deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan dapat disusun berdasarkan keterangan yang didapat dari analisis jabatan. Pada umumnya, keterangan-keterangan yang ditulis dalam deskripsi jabatan meliputi dua hal, yaitu sifat pekerjaan dan tipe pekerja yang cocok untuk jabatan itu. Spesifikasi jabatan menunjukkan siapa yang melakukan pekerjaan itu, faktor-faktor manusia yang jadi diisyaratkan. Di dalam spesifikasi jabatan ditentukan kemampuan dan bakat dasar yang harus dimiliki untuk menjalankan pekerjaan. Pada umumnya, spesifikasi jabatan memuat ringkasan pekerjaan yang jelas yang diikuti oleh kualifikasi dasar yang dibutuhkan dari calon-calon yang akan menduduki jabatan tersebut. Misalnya tingkat pendidikan, keadaan fisik, pengetahuan, dan kecakapan, status, jenis kelamin, umur, pengalaman, dan karakter. Selanjutnya yaitu menyusun struktur organisasi. Pada dasarnya, menyusun struktur organisasi perusahaan dapat dijalankan berdasarkan fungsi, produk, wilayah, langganan, dan kebutuhannya. Penyusunan struktur organisasi yang berdasarkan fungsi dilakukan dengan melalui fungsi yang sama. Selanjutnya yaitu mempersiapkan administrasi usaha. Yang pertama, pentingnya administrasi usaha. Tugas administrasi di dalam perusahaan adalah melaksanakan pencatatan data-data transaksi, keuangan, produksi, tenaga kerja, bahan baku, dan lain sebagainya. Administrasi harus dibuat dan diatur sebaik-baiknya agar tujuan sudah ditentukan dapat dicapai, yaitu membantu wirausaha dalam rangka pengembangan usaha, memberikan kepuasan pelanggan atau konsumen, memberikan pekerjaan kepada administrasi dalam perusahaan secara teratur, dan memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa maksud dan tujuan administrasi ialah agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat memonitor kegiatan dan mengendalikan usaha, mengamankan jalannya pelaksanaan kegiatan usaha, dan dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan usaha. Yang kedua, pengaturan administrasi usaha. Mengatur administrasi kantor sangat penting agar perusahaan yang di dalam melaksanakan kegiatan usahanya berjalan lancar sesuai dengan perencanaan. Pengaturan administrasi usaha yaitu ada pengaturan catatan personalia atau kepegawaian perusahaan. Yang kedua, pengaturan catatan mesin-mesin dan peralatan kantor. Yang ketiga, pengaturan catatan keuangan perusahaan, dan yang terakhir, pengaturan catatan hasil produksi. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.